Pernahkah Anda merasakan ketindihan saat tidur seperti ini? Gadis ini tiba-tiba terbangun di tengah malam dan menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak lagi. Dia melihat ke arah pintu ketika tiba-tiba sesuatu tampak bergerak. Ketakutan tiba-tiba mengelilinginya. Pada saat ini monster hitam muncul. Itu melihat keluar pintu dan kemudian menoleh ke belakang, mendekati gadis itu selangkah demi selangkah. Gadis itu menghibur dirinya sendiri bahwa dia pasti sedang bermimpi. Tapi monster itu dengan sangat cepat tiba di depan tempat tidurnya. Jari monster menyentuh selimut dan memberitahunya bahwa matamu terbuka lebar. Sangat aneh untuk bermimpi seperti ini. Apakah itu benar? Ini hanya ketindihan saat tidur. Tentu saja. Cobalah untuk berpikir. Apakah ketindihan saat tidur seperti ini atau tidak? Gadis itu tidak percaya apa yang dia lihat. Jika ini adalah mimpi, pasti tidak akan seperti ini. Monster itu dengan cepat berbalik di depan tempat tidur dan memperkenalkan dirinya sebagai George. Kemudian dengan cepat membalik selimut gadis itu. Ketakutan itu seperti banjir, akan menenggelamkannya. Dia tidak tahan dan berteriak keras. Anak-anak yang mendengar teriakan itu langsung berlari ke kamarnya. Pada saat itulah dia menyadari bahwa itu benar-benar mimpi. Namun, dia melihat ke sudut ruangan dan melihat genangan air di lantai. Dia buru-buru berlari ke sana untuk memeriksa dan itu hanya air hujan yang masuk melalui jendela karena belum ditutup rapat. Malam itu, dia harus tidur bersama dengan anak-anak agar bisa tidur nyenyak. Keesokan harinya, rekannya O'Neill melihat wajahnya yang tidak sehat dan memberinya salib. Tetapi seorang ahli kriminologi seperti dia tidak percaya pada hantu. Dia pergi ke ruang interogasi, pria di depannya membunuh total 7 orang. Misinya adalah untuk mengungkap apa yang disembunyikan pria ini. Dan membuatnya dengan patuh mengaku. Tapi tidak peduli bagaimana dia menyerangnya. Pembunuh ini masih dengan tenang menggelengkan kepalanya mengatakan bahwa dia dirasuki oleh hantu pada waktu itu. Semua yang dia lakukan, dia tidak ingat. Susan tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia harus mengikuti apa yang dikatakan si pembunuh, yaitu membacakan bagian dari kitab suci. Tetapi pada saat ini, si pembunuh tiba-tiba melompat. Setelah itu, dia menjadi agresif dan melompat dan menjepitnya ke tanah dan mencengkeram lehernya. Mulutnya meneriakkan sesuatu yang aneh. Susan aman ketika satpam datang untuk menyeretnya pergi. Setelah melalui ini, Susan mulai meragukan profesinya. Pengadilan akan memberikan putusan kepada pria itu. Tetapi dia belum bisa memberikan penilaian hasil yang pasti. Jadi dia dikritik oleh atasannya. Susan dengan sedih kembali ke rumah. Malam itu rekannya O'Neill datang mencarinya. Kemudian dia bahkan mengundangnya untuk bergabung dengan tim investigasi insiden aneh yang dipimpin olehnya. Meskipun Susan merasa agak sulit untuk percaya, dia masih ingin mengklarifikasi apa yang terjadi pagi ini. Jadi dia mulai mencari informasi yang relevan di internet. Langkah pertama adalah menentukan bahwa gejala orang lain itu seperti epilepsi. Tepat pada saat ini, suara aneh memasuki ruangan. Susan menoleh untuk memeriksa tetapi tidak melihat sesuatu yang aneh terjadi. Dia pergi ke kamar anak-anak. Melihat semua orang tidur nyenyak. Dia tersenyum dan berpikir bahwa dia pasti salah dengar. Tapi di dalam hatinya, dia masih memiliki firasat yang tidak enak. Jadi dia menulis sebuah prasasti di atas kertas dan menempelkannya di langit-langit. Pukul 4.13 malam, Susan bangun lagi dan masih tidak bisa bergerak. Dia melihat ke celah bantal ke pintu. Sepertinya tidak ada bayangan aneh di sana. Dia baru saja menghela nafas lega ketika tiba-tiba dia melihat monster itu muncul lagi. Susan terbangun di tengah malam, melihat monster di bawah tempat tidurnya. Dia sangat ketakutan tetapi tubuhnya tidak lagi mendengarkannya. Monster itu masuk ke celah bantal dan menatapnya. Nama saya George. Apa aku membangunkanmu? Kemudian monster itu membalik bantal, Susan kehilangan lapisan perisai terakhirnya. Jadi dia hanya bisa mengatakan dalam hatinya bahwa hal-hal ini tidak nyata. Tapi monster itu mengeluarkan pisau tajam, lalu memotong tangannya. Rasa sakit ini begitu nyata, Susan merasa seperti dia akan mati. Tapi tubuhnya masih tidak bisa bergerak. Tepat pada saat ini, dia mengangkat kepalanya untuk melihat kertas yang telah dia tempel sebelumnya. Kata-kata di atasnya sekarang tidak dapat dilihat dengan jelas. Dia akhirnya mengerti, ketika tidur, area yang bertanggung jawab atas bahasa di otak akan masuk ke keadaan tertutup.
Itu sebabnya dia tidak bisa membaca kata-kata dalam mimpi. Memikirkan hal ini, dia akhirnya tidak takut lagi. Monster itu tidak menyangka Susan bisa mengetahui hal ini. Dan Iut harus langsung menusuk Susan dengan pisau. Ini membangunkan Susan sepenuhnya. Tubuhnya sudah bisa bergerak, dan bahkan kata-kata di langit-langit bisa terbaca dengan jelas. Dia akhirnya kembali ke kenyataan. Keesokan harinya, Susan dan O'Neill terus menginterogasi pria lain. Tapi dia masih tidak mau bekerja sama dan tiba-tiba berbicara bahasa Latin di mulutnya. Untungnya O'Neill bisa memahaminya. Pembunuhnya mengatakan ada 60 monster secara total. Salah satunya adalah George yang ditemui Susan di tengah malam. Susan sangat terkejut, hal-hal yang terjadi dalam mimpinya tidak diberitahukan olehnya kepada siapapun. Bagaimana pria ini bisa mengetahuinya? Ekspresi Susan tiba-tiba berubah, orang ini terus-menerus mengancam Susan. Setiap malam berikutnya, monster George akan muncul tepat waktu. Susan bergegas keluar dari ruang interogasi, dia terlihat sangat khawatir. Menghadapi interogasi O'Neill, dia juga merasa bahwa semua ini sangat sulit dipercaya. Selain itu, O'Neill juga memberitahunya, kalimat terakhir yang diucapkan pria itu dalam bahasa Latin adalah, George akan membunuh putrinya. Ini membuat Susan sangat gugup. Dia ingin kembali ke rumah untuk melindungi anak-anaknya. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan lain. Ternyata, beberapa hari sebelumnya, dia pergi ke psikiater untuk menceritakan mimpi buruknya. Oleh karena itu, hanya psikiater yang memiliki kemampuan untuk memberitahukan hal ini kepada orang lain. Tetapi tidak peduli berapa kali Susan bertanya, psikiater itu tetap menyangkal mengungkapkan informasinya. Susan mengatakan dia ingin memeriksa catatan medis psikiater hari itu. Tetapi ketika psikiater membuka laci, dia menemukan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Susan, semuanya menghilang. Dia buru-buru berlari ke penjara, dan melakukan penyelidikan dari catatan penjara. Akhirnya menemukan nama yang mencurigakan, Townsend. Tapi siapa Townsend? Sipir mengatakan bahwa untuk alasan keamanan, dia tidak bisa memberitahunya. Sementara dia merasa sangat bingung. Kemudian psikiater juga menemukan pasien yang mencurigakan. Lalu menjelaskan kepada Susan tentang orang tersebut. Susan menoleh untuk melihat, mungkinkah juri ini adalah Townsend yang mencuri informasi medisnya. Susan datang dan menyebut namanya. Benar saja, pihak lain merespons. Tapi sebelum tuduhan Susan, Townsend dengan tenang mengakui. Kemudian mengatakan bahwa mengandalkan dia tidak bisa menahan kekuatan 60 monster. Pada saat ini, O'Neill segera muncul dan meninju Townsend jatuh ke tanah. Kebenaran tentang kelumpuhan tidur itu jelas. Ini hanyalah hasil dari isyarat psikologis yang dibuat pembunuh padanya. Dia berbohong tentang kesurupan hantu dan dengan menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi. Itu membuat Susan lebih terkesan. Dan dari sana, muncullah iblis George. Dan setelah menyelidiki, mereka mengetahui bahwa si pembunuh dan juri telah berkolusi satu sama lain. Mereka memberikan beberapa informasi tentang kekuatan iblis di pengadilan. Tujuannya adalah untuk membantu si pembunuh lolos dari hukuman hukum. Setelah penyelidikan lebih lanjut, Susan dan O'Neill juga menangkap lebih banyak bukti kriminal. Mereka menemukan bahwa Townsend dan si pembunuh sudah saling kenal secara online sebelumnya. Dan mereka berada dalam kelompok yang disebut 60 setan. Tujuannya adalah untuk mencuci otak orang lain dan menuntun mereka ke jalan kejahatan. Ini adalah interogasi terakhir dari pembunuh ini. Sejak awal, orang ini masih memiliki ekspresi yang sangat tenang. Tetapi ketika bukti disajikan, dia tidak dapat menyangkalnya lagi. Susan menggunakan pengetahuan profesionalnya untuk membuat penilaian tentang pembunuh ini. Tidak ada hantu sama sekali. Pembunuh ini telah membunuh 7 orang yang tidak bersalah dalam keadaan waras. Akhirnya, Susan berkata kepada si pembunuh yang sedang panik bahwa, kamu bisa hidup sampai 100 tahun. Itu adalah 18.980 kali matahari terbit dan terbenam. Tapi sayangnya kamu tidak akan melihat sekalipun. Kamu benar-benar jalang. Nah, semua sudah ditemukan. Kasus ini akhirnya terpecahkan, Susan akhirnya bergabung dengan tim untuk menyelidiki kasus-kasus misterius. Kemudian O'Neill memberitahunya tentang kasus lain. Di kamera yang terlihat jelas, seorang siswi telah mati selama berjam-jam. Saat bersiap untuk melakukan otopsi, dia tiba-tiba hidup kembali. Dan di kamera, ada juga bayangan burung aneh.